Hai, perkenalkan nama saya Fatimah Nurul Azharo. Di sini saya akan membahas dan merenungi seandainya Yesus hidup di tengah-tengah kita hari ini, di zaman ini. Pernah gak sih kalian berpikir atau merenungi bagaimana sih kalau Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah kita di zaman ini, di pandemi ini, pandemi virus COVID-19 atau virus corona. Nah, di pandemi ini, virus corona adalah badai zaman ini yang membuat kita cemas, gelisah, dan ketakutan. Mungkin juga kita mulai ragu akan karya besar Allah dalam hidup kita. Kata-kata Paus Fransiskus dalam renungannya di Vatikan pada Adorasi Sakramen Maha Kudus 27 Maret 2020 kiranya meneguhkan kita saat ini ada dalam satu perahu yang berhadapan dengan badai. Kita bersama Yesus menyerahkan semua soal pada Bapa. Kita diminta Yesus untuk beriman dan percaya kepadanya. Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Kita bisa memohon seperti para murid, tetapi tidak dengan keluhan. Tuhan, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Untuk Tuhan, setiap kita amat penting. Badai membuka kelemahan kita. Badai membuat kita mesti menyeimbangi hidup kita dengan hati kita. Saat ini bukan untuk saat penghakiman Tuhan, melainkan penghakiman diri kita sendiri. Permulaan dari iman adalah tahu bahwa kesempatan ada dalam Yesus Kristus. Kita undang Yesus ke dalam perahu hidup kita, karena Dialah yang memang yang memenangkan semuanya. Tuhan membuat semuanya baik dan membuat semua kepanikan kita. Badai ini mesti berlalu. Kita dengan tenang dan penuh iman mempercayakan hidup kita kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan seperti Maria, kita cuma bisa berkata dengan penuh percaya, "Ya Tuhan, aku percaya Engkaulah kebangkitan dan kehidupan kami. Kehidupan kami kini dan sepanjang masa." Seandainya Yesus hidup dalam masyarakat Indonesia saat ini, di pandemi ini, kepribadian Yesus yang akan menonjol dalam perilaku hidupnya sehari-hari, menegakkan keadilan, menyembuhkan berbagai penyakit, menyebarkan tentang kerajaan Allah, menabur kebaikan walaupun selalu dihina, difitnah, dan ditolak. Maka ungkapan hati Maria, "Tuhan, seandainya Engkau di sini, saudaraku tidak akan mati," tentu menjadi seruan kita ketika kita seperti saat ini menghadapi situasi yang tak menentu dengan adanya wabah virus COVID-19 atau corona. Situasi hidup kita terasa semakin berat, sulit, takut, dan cemas ketika menyaksikan banyak orang yang terpapar virus corona atau COVID-19, bahkan yang meninggal sementara belum ada obat yang menyembuhkan. Yesus Kristus selalu ada dan hadir, namun seolah seperti para murid merasa bahwa Yesus tidur dan tidak peduli ketika mereka diterpa badai gelombang di tengah danau. Yesus seolah tidur, tenang, tanpa terusik kepanikan para murid saat badai itu. Dan para murid membangunkan Yesus, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus bangun dengan kuasa yang dimilikinya sebagai putra Allah, Raja alam semesta, menghardik
angin dan badai itu berlalu. Laut menjadi teduh sekali, mereka pun tiba di seberang dengan selamat. Demikian juga seperti yang dialami Maria menghadapi kematian saudaranya Lazarus. Ia percaya kalau Yesus ada, pasti saudaranya tidak akan mati. Dalam Yesus hanya ada kehidupan, sukacita, kebahagiaan, dan keselamatan. Dalam Yesus kita menemukan segala jawaban atas persoalan-persoalan hidup kita. Seandainya Yesus Kristus hidup di tengah-tengah kita hari ini sebagai seorang hamba Tuhan yang melayani sepenuh waktu, dan berita tentang kisah perjalanan pelayanannya mulai lahir hingga kematiannya terdengar di telinga kita, tentu sebagian besar dari kita dengan sangat yakin akan berpikir, menganggap, dan memandangnya sebagai seorang hamba Tuhan yang gagal total, terkutuk, menyimpang, sesat, ngawur, dan tidak diurapi, hamba Tuhan yang palsu, berpikiran sempit dan pasif, pelayanan yang mati, tidak bertumbuh, dan masih banyak tanggapan negatif lainnya. Mengapa? Karena sangat bertentangan dengan prinsip atau standar tentang keberhasilan atau kesejatian suatu pelayanan seseorang hamba Tuhan dan pengikut Kristus yang banyak didengung-dengungkan oleh para pemimpin rohani di gereja hari ini, baik secara langsung dan terang-terangan maupun dengan sindiran. Prinsip ini telah berkembang di kalangan orang Kristen serta dipercaya sebagai suatu kebenaran